Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu di mana saja yang berada, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dijumpakan oleh Allah taala untuk acara yang sangat mulia yang membawa ketenangan hidup kita di dunia dan kenikmatan di akhiratnya nanti insyaallah, yaitu menuntut ilmu syar'i untuk kita buktikan dalam amal kita sehari-hari. Dan insyaallah pembahasan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwah wa akhwat, kaum muslimin wal muslimat, pembahasan yang pokok yaitu bermuamalah dengan waliul amri atau pemimpin muslim menurut sunnah. Jadi bagaimana akhlak kita kepada para penguasa muslim sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini perlu kami bahas mengingat dengan tersebarnya media sosial di internet yang lainnya, banyak orang-orang yang mengaku dirinya muslim mencaci pemimpinnya, ya, mencela, menggunjing. Inilah yang kita dapati. Padahal belum tentu yang dicaci itu lebih jelek daripada yang mencaci. Bahkan kalau kita banding kebaikan pemimpin ketika menyuruh kita yang baik, itu lebih utama daripada kebaikan kita. Karena mereka mengajak baik kepada umat. Nah, sedangkan kita mengajak hanya beberapa orang. Kemudian juga kita bisa perhatikan ketika ada huru-hara, bencana, kerusuhan, yang bertindak bukanlah orang awam, tetapi adalah pemimpin dahulu ketika ada pencurian, perampokan, ya, dan juga masalah-masalah yang lainnya. Kita apabila melihat perjuangan dan yaitu amal-amal yang mereka lakukan, itu banyak sekali kebaikannya. Walaupun toh mereka berdosa pula. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ini bukan berarti kita memuji secara keseluruhan kepada para imam kaum muslimin. Namun kita hendaknya menjelaskan kebaikan mereka, agar umat rakyat ini tahu. Yang kedua, bagaimana muamalah atau adab kita kaum muslimin ketika menjumpai umaroknya atau pemimpinnya berbuat yang menyimpang syar'i. Inilah kaum muslimin yang harus kita fahami. Terutama Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, ditujukan ini orang beriman,
Karena orang beriman adalah mentaati perintah Allah, perintah Rasulnya. Apa katanya Allah Ta'ala? Ati'u Allah, taatlah kamu kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Karena Allah Ta'ala tidak memerintah kepada kita melainkan mesti manfaat dunia dan akhirat. Dan tidaklah Allah Ta'ala melarang kita mesti bahaya, madarat dunia dan akhirat ketika kita melanggarnya. Yang nomor 2, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita diperintahkan agar taat kepada utusan Allah, utamanya utusan akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah Ta'ala telah memberi wahyu, telah menurunkan wahyu kepadanya, dan Allah Ta'ala membersihkan dari kesalahan dirinya. Dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubungannya erat dengan ketaatan kita kepada Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berarti dia taat kepada Allah Ta'ala. Di sini ada 2 kalimat, ati'ullah wa ati'ur rasul. Disebutnya kalimat ati'u, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Lalu yang nomor 3, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin yang mengurusi dirimu. Oleh para ulama tafsir di sini ulil amri minkum adalah orang muslim, pemimpin yang muslim. Perhatikan di dalam tafsir-tafsir dan juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dan para ulama sunnah. Jadi orang mukmin ada keimanannya, walaupun salah tapi salahnya kita menjauhinya. Nah di sini dikatakan wa ulil amri minkum, padahal kita wajib taat, tapi tidak ada kalimat ati'u karena taat yang secara mutlak yang tidak ada kesalahannya, ketaatan kita pada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Adapun ketaatan kita pada walil amri, ketika memerintah yang baik kita taati, dan ketika memerintah yang jelek kita tidak boleh melawan, kita tidak mentaatinya, tapi kita harus menasihati, bahkan mendoakan, ya Allah berilah petunjuk para pemimpin kami. Inilah yang harus kita fahami kaum muslimin. Berapa banyak di kalangan kita ketika yaitu pemimpinnya salah di demo, unjuk rasa, dicaci. Dan umumnya atau yang kita saksikan yang mencaci itu adalah orang-orang yang mengaku dirinya muslim. Kalau kita dicaci tidak mau padahal kita juga berdosa, bagaimana mencaci orang yang jasanya banyak walaupun juga berdosa, karena kita juga berdosa. Manusia kalau kembali kepada dalil tidak bertentangan dengan fitrah dan akal yang sehat. Ya. Dan juga bisa jadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpin itu karena dosa rakyatnya. Dan juga karena kezaliman rakyatnya bisa jadi. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama sunnah yang masyhur. Karena kalau kita orang baik, bagaimana dia akan berbuat jelek kepada kita? Satu contoh saja, orang tua dan anak. Tidak mungkin orang tua itu akan mencaci anaknya, menzalimi jika anak tidak berbuat zalim kepada orang tuanya. Ini satu contoh yang ringan dalam kekeluargaan kita. Tapi terkadang manusia dikuasai oleh hawa nafsunya. Dia merasa benar sendiri, lalu dia mencari kesalahan orang. Padahal baiknya itu kita mencari kesalahan diri kita sendiri untuk memperbaiki. So kalau personalia masing-masing umat ini dia baik, di atasnya akan baik.
Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, demikian juga oleh Imam Muslim, demikian juga Tirmidzi, demikian juga Ibnu Majah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslimi," wajib orang muslim. Perhatikan ini. Wajib apa? As-sam'u wa ta'atu, mendengarkan dan mentaati. Jadi beliau mewajibkan orang muslim untuk mendengarkan dan mentaati wal amri, pemimpinnya yang muslim, fima ahabba, di dalam hal yang ia senangi, wa kariha, dan juga di dalam hal yang ia benci. Ya, karena manusia punya hawa nafsu. Terkadang mengukur perintah orang itu diukur dengan hawa nafsunya, saya tidak cocok. Padahal pemimpin ini melihat maslahat umum, bukan melihat maslahat pribadi. Terkadang kita maunya bagaimana mereka itu mengikuti saya. Nah, ini kewajiban orang mukmin. Ia mewajibkan Allah Ta'ala, ia mewajibkan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mentaati perintahnya yang baik, walaupun kita merasa tidak enak di perintahnya. Kan manusia punya hawa nafsu. Fima ahabba wa karya. Baik perintahnya yang kita senangi atau yang tidak kita senangi. Nah, selanjutnya hadis illa ayyumara bimaksiatin, kecuali apabila kita ini disuruh maksiat, disuruh berbuat syirik, disuruh kufur, disuruh berbuat bid'ah. Fa in umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Maka apabila diperintah untuk melakukan kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan, kebid'ahan, maka kita tidak boleh mendengarkan dan tidak boleh mentaati. Tapi tidak boleh kita mencela mereka. Dan tidak boleh kita keluar dari kepemimpinan mereka. Ya, ini yang banyak dilupakan oleh orang. Hawa nafsu itu kalau dengan pemimpinnya melihat mana jeleknya, bukan melihat mana baiknya. Padahal di dalam hati dijelaskan, orang itu ada baiknya, ada jeleknya. Yang baik kita ambil, yang jelek kita tinggalkan. Ya, ini yang pertama. Walaupun dia memerintah yang jelek tidak boleh dicela. Tidak boleh perintah yang jelek itu disebarkan, karena itu akan menyebarkan kejelekan. Dan kita dilarang menyebarkan kejelekan. Tetapi kita hendaknya menghentikan kejelekan itu dengan kita berdoa kepada Allah. Kalau kita mampu menasihati, alhamdulillah. Atau menasihati manusia secara umum. Wahai saudaraku kaum muslimin, jangan mencuri, jangan berjudi, jangan berbuat syirik. Itu kan mencakup semuanya. Makanya beliau kalau menasihati, ma balu qaumin. Kenapa kaum itu ya tidak menyebut nama? Padahal itu bukan umara, bukan pemimpin. Orang kenapa kaum itu? Subhanallah. Inilah perlunya kita kembali kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai hawa nafsu kita ini diseret oleh orang penyembah hawa nafsu. Marilah kita kaum muslimin menuntut ilmu syar'i. Tidak tahu bertanya. Ada fitnah, jangan ikut fitnah. Orang ketika ada fitnah dia diam lebih selamat. Nah, Allah Ta'ala melarang kita mencela pemimpin. Jangankan mencela pemimpin, mencela orang awam pun tidak boleh. Apakah kita mau dicela?
Tentu kita tidak mau. Apa yang kita sumbangkan kepada umat ini, kepada rakyat ini dibandingkan dengan waliul amri, tentu belum ada satu kukunya. Nah, larangan kita mencela manusia secara umum ini ada ayatnya. Disebutkan di dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu, subhanallah, Allah manggilnya orang beriman. La yaskhar qaumun min qaum. Jangan sampai kaum itu mencela kepada satu kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Wala nisa'um min nisa'in. Demikian juga wanita jangan mencela wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna. Bisa jadi wanita yang dicela itu lebih baik daripada mencela. Ini larangan Allah Ta'ala kepada hambanya beriman. Jangan dilanggar perkara ini. Ketika dilanggar, musibah akan datang. Azab akan menimpa. Tapi kalau kita taati perintah Allah Ta'ala ini, ketenangan jiwa, rahmat akan turun kepada kita semuanya. Demikian juga dilarang kita mencela pemimpin yang muslim secara khusus. Bahkan orang kafir pun tidak boleh dicela. Dinasihati. Ditunjukkan yang benar. Kecuali kalau mereka menyerang kaum muslimin, diperangi. Tapi kalau mereka tidak menyerang kita, tidak berbuat jahat kepada kita, tidak boleh kita celah. Tapi kalau kita menjelaskan orang kafir itu begini-begini boleh. Karena sifatnya umum. Bukan menunjuk perorangan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita secara khusus. Tidaklah boleh kita ini menghina kepada pemimpin kaum muslimin. Yang mereka muslim. Walaupun keislaman mereka masih rendah. Tapi muslim dia. Sebagaimana diriwayatkan. Yaitu oleh Tirmidzi. Dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di dalam kitabnya Zilalil Jannah. Juz 2 halaman 219. Dari Abi Bakr radhiyallahu anhu. Maka beliau bersabda. Wa man ahana sultanallah. Barang siapa yang hina, yang mengejek. Sultanullah maknanya yaitu imam kaum muslimin. Fit dunya, di dunia ini dicaci, dimaki. Ahanallahu yaumal qiyamah. Maka Allah akan menghinakan dia pada hari kiamat. Bahkan mungkin di dunianya juga dihina. Kalau kita tidak mau dihina walaupun salah. Bagaimana orang lain yang lebih tinggi kedudukannya, banyak manfaatnya, lalu kita hina? Inilah kaum muslimin perlunya kita itu menata bicara. Perlunya ilmu dulu yang kita cari. Sebelum kita mengungkapkan apa yang ada dalam isi hati kita. Bukankah Allah Ta'ala berfirman. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu bicara yang kamu tidak tahu dalilnya. Jadi kita jangan tertarik dengan adanya orang yang unjuk rasa ribuan manusia. Yang pada hakikatnya kesalahan-kesalahan yang mereka sampaikan banyak sekali. Kita tidak boleh melakukan dosa. Tidak boleh menghina. Yang ada adalah menasihati. Menasihati pada pemimpin lain dengan kita menasihati anak. Lain dengan menasihati yaitu istri. Yang nanti akan dibahas jika waktunya memenuhinya. Ya, jadi dengan dasar hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita dilarang menghina manusia secara umum, apalagi menghina orang yang punya kedudukan, yang mereka itu muslim. Orang kafir pun tidak boleh kita hina, tapi kita dakwai, kita nasihati.
Dan juga berikutnya, tentunya kalau kita punya kesalahan, itu adalah sifat manusia. Ya. Bahwasanya Bani Adam khata, kullu Bani Adam khata. Semua anak Adam mesti ada salahnya, mesti ada kelirunya. Maka orang-orang yang bersamaan kita juga ada kesalahannya. Nah, ketika kita menjumpai tindakan-tindakan yang tidak menyenangi kita, ya, atau juga merugikan hak kita, umpamanya merugikan hak kita disuruh bersabar. Karena Allah Ta'ala bukan menolong orang yang putus asa, tetapi Allah menolong orang yang bersabar. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu maknanya an-nusra. Sesungguhnya Allah akan menolong hambanya yang mau bersabar. Bayangkan siapa manusia yang paling bersabar ketika dicaci maki, mau dibunuh, mau dianiaya oleh orang kufar, para anbiya. Sehingga mendapatkan gelar ulil azmi. Bersabar kunci kemenangan. Dan memberi kesempatan orang untuk berpikir. Nah, dijelaskan pula di sini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, anak pamanku ini pahamkan dalam masalah urusan din, dan juga berilah yaitu kecerdasan untuk memahami tafsir. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu. Ya. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu. Barang siapa yang melihat pemimpinnya sesuatu yang ia benci. Ya, perhatikan di sini. Ini yang bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dan juga Ashabus Sunan. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu. Barang siapa yang melihat tindakan, perkataan, pola hidupnya pemimpin yang ia benci, fal yasbir alaihi. Subhanallah. Bersabar dulu. Jangan hawa nafsu kita yang ke depan dulu, bahaya. Bayangkan kita lihat tukang bengkel, ya, tukang bangunan yang lainnya, perlu bersabar. Padahal itu batu yang kita susun, besi yang diutak-utik, perlu bersabar. Bagaimana kita dengan waliullah amri? Jika kita melihat tindakan yang tidak kita senangi, ya, karena orang manusia itu kadangkala senang, kadangkala benci. Tapi banyak melihat orang lain kebenciannya, sedangkan dia sendiri tidak melihat kebencian atau tindakan yang jelek yang ada pada dirinya. Maka beliau bersabda, falyasbir alaihi. Bersabar dulu. Bersabar ini perintah Allah Ta'ala, demikian juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini suruh bersabar, bukan suruh demo. Bukan disuruh kita berontak, bukan disuruh mengungkapkan kejahatannya wali amri kepada masyarakat atau kepada rakyat, bukan. Ya, hadis-hadis yang seperti ini jarang kita dengar. Padahal ini sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjelaskan, fa innahu man faraqal jamaah sibron. Barang siapa yang keluar dari pemimpin satu jengkal saja, famata illa mata mitatan jahiliyah, lalu dia mati dalam keadaan kejahilan, bukan mati dalam keadaan sunnah.
Mati dalam keadaan kejahilan ini bukan berarti dia kafir, bukan. Dia itu bodoh. Allah merintah kita berbuat baik, dia meninggalkan perintah Allah Ta'ala yang baik. Nah, demikian juga Rasulullah SAW menjelaskan pada kita di akhir zaman, yang kita alami ini beda dengan kepemimpinan Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman, sahabat Ali, ya, beda dengan sekarang. Tapi ketika beda ini, bagaimana sikap kita, muamalah kita kepada walil amri, pemimpin yang tidak kita senangi, yang dia muslim. Subhanallah, ilmu yang jarang kita dapati. Dan ini bisa kalian semuanya antum bisa membaca kitab Al-Imarah di dalam hadis Muslim dan juga kitab sunan yang lain. Jadi kita ini jangan hanya membaca internet saja. Katanya fulan, katanya fulan. Kitab yang paling bagus yang mesti manfaatnya kepada kita Quran. Nah, kita baca. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan dari kalangan para sahabat karena mereka itu mengambil ilmu dari sumber aslinya. Maka beliau mengkhabarkan kita keadaan walil amri di akhir zaman. Yang itu tidak sama dengan waktu yang dulu. Apa katanya beliau? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Demikian juga Imam Muslim. Beliau bersabda, innakum satalqauna ba'di asaratan. Sesungguhnya kalian nanti akan menemui asarah. Asarah itu adalah pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan dirinya. Lebih mendahulukan kepentingan dirinya daripada yang lain. Itu namanya asarah. Perhatikan. Ini sabdanya Rasulullah SAW. Bahwa nanti di akhir zaman kamu akan menjumpai seorang pemimpin. Dia banyak mementingkan dirinya sendiri daripada yang lain. Lalu ketika kita mendapatkan situasi yang semacam ini. Apa nasihat beliau? Fasbiru subhanallah. Bersabarlah. Bukan disuruh berontak. Kita tidak disuruh oleh Rasulullah SAW ungkap itu harta mereka, emas mereka, limpahan harta mereka, bukan. Tetapi beliau yang berpesan fasbiru, sabarlah. Sabar itu banyak manfaatnya. Bayangkan kalau kita punya istri yang bengkok tulangnya, ya tidak ada yang tulangnya lurus, maknanya getas dia. Yang kurang agamanya, yang suka cerewet, banyak mencaci suami. Kalau kita bersabar, beruntung kita. Kalau tidak, cerai. Dan belum tentu cerai itu menyelesaikan perkara. Ini kita dengan istri, dengan anak disuruh bersabar. Ya. Bagaimana dengan orang yang banyak jasanya kepada umat? Maka beliau bersabda, berwasiat, fasbiru, bersabarlah. Hatta talqauni alal khawdi. Ya. Sehingga betul-betul engkau akan menemui telagaku, maknanya sampai hari kiamat. Inilah keadaan a'immah di akhir zaman. Yang perlu kita menuntut ilmu. Perlu menjadi orang yang bersabar. Makanya lihat. Para ulama sunnah, as-salafus salih, para asatid. Tidak seperti mereka yang lain. Bukan berarti mendiamkan pemimpin, tidak. Mereka itu berdoa kepada Allah. Memohon pada waktu salatnya, Allah perbaikilah pemimpin kami. Ya Allah, tunjukkanlah pemimpin kami. Karena engkau ya Allah beri petunjuk. Tidak unjuk rasa. Tidak demonstrasi. Karena itu tidak ada manfaatnya.
Bahkan juga membuat gelisah kondisi umat. Sehingga kalau sudah pemimpin digoncang, hancur ekonomi. Dan juga akhirnya orang yang digoncang itu dia akan marah. Kemarahan pemimpin lebih bahaya daripada kemarahan ulama. Karena mereka akan menggunakan segala sesuatunya. Nah, inilah hadis Rasulullah SAW yang harus kita baca, kita pahami. Itu di dalam kitab Bukhari. Dan untuk lebih jelasnya, silakan baca syarahnya. Umdatul Qari. Ya, atau Fathul Bari. Demikian juga syarah Muslim. Kita ini lebih banyak melihat internet daripada qala Allah Ta'ala. Daripada qala Nabi SAW. Bagaimana kita akan menjadi baik. Bukankah wasiat Rasulullah SAW? Ya. Ketika berkhutbah, fa inna khairal hadisi kitabullah. Paling baiknya bicara itu Al-Quran. Bayangkan kita berapa menit baca Al-Quran dengan melihat HP, dengan melihat situasi dunia, campur aduk orang munafik, orang maksiat yang lainnya. Ini kita sadari sendiri. Di mana-mana di bawah HP, bukan berarti tidak boleh bawa HP. Apa yang kita baca? Ini kita harus bertanya sendiri. Kadang-kadang membaca Al-Quran tidak difahami maknanya. Dari mana kita akan dapat ilmu? Makanya kita lihat para ulama sunnah karena menekuni dia membaca Al-Quran dan sunnah. Pemahaman indah dia. Tidak ribut seperti orang awam yang hanya menggebu bela Islam tapi tidak punya ilmu. Nah, ini kondisi di akhir zaman. Dan ini tidak mungkin akan hilang. Karena beliau mengatakan nanti di akhir zaman setelah aku meninggal dunia begini keadaannya. Kemudian juga yang nomor 2, hadis beliau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari pula, Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, yakunu ba'di ummatun. Setelah aku meninggal dunia ini akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin la yahtaduna bihudaya, tidak mau mengajak rakyatnya kepada petunjukku. Subhanallah. Ya. Jadi imam itu tidak mengajak kita kepada sunnah. Tidak mengajak kita kepada Al-Quran. Tapi kalau mereka tidak mengajak kita kepada Al-Quran, kita masih bisa baca Al-Quran. Bisa baca hadis. Kita masih bisa beramal. Alhamdulillah kita berdakwah dimudahkan oleh Allah. Berdakwah sunnah di negeri yang kita cintai ini. Ya. Pendidikan masih berjalan dengan bagus. Pondok-pondok masih berjalan dengan bagus. Bukankah kita harus bersyukur pada Allah? Siapa yang beri nikmat ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdakwah kita, menyampaikan tauhid, memberantas bid'ah, memberantas syirik, alhamdulillah Allah Ta'ala menjaga kita. Sekalipun toh ada orang-orang yang sifatnya tidak menunjukkan kepada kita yaitu petunjuknya beliau, tetapi Allah Ta'ala menjadikan umat ini tetap ada yang istiqamah di atas Islam. Karena beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa umat ini, umat Islam, mesti ada segolongan kelompok yang bela Islam, bela sunnah, dan terbukti apa yang disampaikan oleh beliau tidak meleset karena beliau bicara dasarnya wahyu. Berapa banyak sekarang dakwah sunnah walaupun dicaci oleh ahli bid'ah, dicaci oleh orang-orang kafir yang lainnya, tetap tegar dan tidak mengeluarkan mulut-mulut yang kotor. Sekalipun ahli bid'ah dia mencaci ahli sunnah yang kotor, tapi orang mukmin idfa billati hiya ahsan, jawab dengan bagus
Wala yastannuna bisunnati, yang nomor 2. Nanti akan datang pula di akhir zaman para pemimpin yang tidak mengajak kita kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran kita pada zaman sekarang. Walaupun mereka tidak mengajak sunnahnya beliau kepada kita, kita masih bisa mengamalkan sunnah. Subhanallah. Begitu rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya. Tapi kita ini kurang ilmu. Mendahulukan hawa nafsu. Ilmu tidak dicari. Kalau hawa nafsu ini tidak dibersihkan dengan ilmu, akan bertambah bahaya. Makanya kita kaum muslimin sebelum bicara ilmu dulu. Bukankah Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum kamu bicara, sebelum kamu bertindak. Tukang batu, tukang bangunan itu bukan langsung ambil cetok lalu dipasang bata. Dilihat dulu. Ini tanah ini goyang apa tidak. Ya, perlu pondasi kedalaman berapa. Loh, itu urusan dunia. Agar bangunan itu tidak jatuh. Makanya orang yang bangun hotel sampai tingkat 40-30 bukan orang-orang awam. Orang-orang yang punya yaitu keahlian dalam tanah, keahlian dalam bangunan. Di mana bangunan tinggi ini dibangun. Jika masalah urusan dunia, kenikmatan diperoleh dengan ilmu, bagaimana dengan urusan din? Kenikmatan dunia dan akhirat. Lalu tanpa ilmu? Ya. Yang nomor 2 beliau menjelaskan bahwasanya nanti akhir zaman tidaklah mereka itu akan mengajak kepada sunnahku. Jelas kan? Yang nomor 3, wa sayakunu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil insi fi jismani insin. Dan akan ada pula orang-orang, rijal orang-orang yang hati mereka ini hati kemasukan syaitan di dalam tubuh manusia. Subhanallah. Nah, ketika beliau menjelaskan kondisi di akhir zaman ini, salah seorang sahabat namanya Hudzaifah berdiri, Hudzaifah ibnul Yaman, dan bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang baginda perintahkan kepada kami jika kami menjumpai imam yang cirinya 3 ini? Wal amri yang cirinya 3 ini. Ini kan jelas. Baca kitab Umara di dalam Muslim agar kita tidak ragu-ragu. Juz 3 nomor 1481. Kitabul Imarah. Nah, apa wasiat beliau ketika kita menjumpai 3 model imam di akhir zaman ini? Tasma' wa tuti' lil amir. Dengarkan dan taati perintahnya yang baik dari imammu itu. Ya. Makanya kita mendengarkan yang baik, yang tidak baik jangan kita amalkan. Dan yang baik kita taati. Satu contoh begini. Ada seorang pemimpin yang menyelisih banyak. Tapi memerintah kita sholat, kita laksanakan. Pemerintah kita siap, kita laksanakan karena sholat perintahnya Allah. Karena siap perintahnya Allah. Jangan sampai kita punya pendapat, dia berbuat mungkar kok menyuruh kita yang jelek, menyuruh yang baik. Baik itu datangnya dari Allah. Ya. Ketika mereka walaupun banyak perbuatan yang tidak kita senangi, menyimpang syar'i, ketika memerintah yang baik, tasma wa tuti lil amir. Nah, lalu berikutnya wa in dzuriba dhahruka, sekalipun kamu dianiaya, dipukuli punggungmu. Subhanallah ya. Nikmatnya kita membaca hadisnya beliau, meneramkan masyarakat, membuat sakinah, tenang jiwa kita.
Karena apa yang beliau sampaikan kepada kita saat itu telah kita buktikan pada zaman sekarang. Ya, walaupun kamu di penjara, dibui. Bayangkan Imam Ahmad di penjara, Imam Ibnu Taimiyah di penjara. Tapi subhanallah, dengan persahabatnya orang punya ilmu, menjadi pelajaran bagi orang yang berbuat tidak baik. Karena manusia punya fitrah. Jangan didepankan hawa nafsu. Fitrah. Allah Ta'ala ngasih kita fitrah. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Ya. Yang nomor 2, wa ukhidha maluka, sekalipun hartamu dirampas. Tuh, ya. Jadi fisik kita dianiaya umpamanya. Semoga tidak. Harta kita dirampas, diambil umpamanya. Fasma wa ati', subhanallah. Dengarkan dan taati perintah yang baik. Karena orang bersabar pahalanya banyak. Dan orang bersabar itu bisa melunakkan hati orang yang keras. Dan bisa juga berbuat baik. Sebagaimana dialami oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika diseret, di sel di penjara. Karena pola hidupnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia mengatakan Al-Quran kalamullah. Seperti itu dimasukkan di penjara. Ketika murid-murid mengatakan, wahai imam, apa kita tidak berontak? Jangan, subhanallah. Orang punya ilmu yang di depan. Ternyata inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Disuruh pulang Imam Ahmad rahimahullah ta'ala oleh pemimpin itu. Dan disalahkan kelompok Mu'tazilah itu. Nah, ini yang terkadang lupa ketika kita dihadapkan masalah. Jadi walaupun dia berbuat yang menyimpang, kita tidak mengikuti perbuatan yang menyimpang. Tapi perintahnya yang baik kita laksanakan. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, silakan baca kitab Imarah. Demikian juga dijelaskan pula Rasulullah SAW tatkala yaitu menjumpai atau dizalimi, disakiti suku Daus. Suku Daus. Ya. Orang-orang berbuat zalim. Beliau berdoa, subhanallah, beliau berdoa. Karena yang menjadikan hati itu baik itu hanya Allah. Tapi kadang-kala hawa nafsu itu membahayakan. Ketika kita dihadapkan yang jelek, hawa nafsu dulu yang maju. Fitrah kita, iman kita belakang. Ini keliru. Nah, Rasulullah SAW tatkala dizalimi oleh suku Daus, beliau berdoa, semoga Allah Ta'ala memberi hidayah. Subhanallah, memberi hidayah. Sudahkah kita mendoakan pemimpin-pemimpin dalam negeri ini? Ya Allah, Allah mahdi umara'ana. Berilah petunjuk pemimpin kami. Ataukah mulut kita itu masih jahat terus mencaci mereka? Ya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Mari kita kaum muslimin orang ahli sunnah malam hari sholat tahajud sempatkan mendoakan pemimpin kita. Karena ia membolak-balikan hati hanya Allah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku ini, yaitu atas dinmu. Bahkan juga Al-Imam Barbari mengatakan di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, ulama sunnah, ya, muridnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, apa katanya? Idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu min ahli sunnah. Subhanallah. Orang punya ilmu ya ikhwan. Imam Barbari itu bukan digaji oleh pemerintah, tapi dia ahli sunnah. Apa kata beliau? Idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan, kalau kamu melihat, menyaksikan orang yang mendoakan baik pemimpinnya, didoakan baik.
fa'lam annahu ahlus sunnah. Ketahuilah ini orang yang ahli sunnah. Sebaliknya, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultani fa'lam annahu sahibul hawa. Apabila kamu menjumpai manusia yang selalu menjelek-jelekkan pemimpinnya, itu orang penyembah hawa nafsu. Padahal kita dilarang menyembah hawa nafsu. Dilarang kita menyembah hawa nafsu. Kita harus beribadah kepada Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'i wa basarihi wa ja'ala ala qalbihi ghishawa. Belumkah kamu perhatikan orang-orang yang hawa nafsunya itu jadi Tuhan? Jadi bukan mempertuhankan Allah yang melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, tidak. Hawa nafsunya ini menggantikan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa adallahu Allah ala ilmin. Ya, Allah sesatkan mereka karena mereka tidak mau menuntut ilmu dan tidak mau mengamalkan ilmu itu. Wa khatama ala sam'i, ditutup pendengarannya, tidak bisa mendengar yang hak. Wa basarihi, dan ditutup matanya, tidak bisa melihat yang hak. Wa ja'ala ala qalbihi syawah, dan hatinya hitam, pekat, tidak bisa berpikir yang baik. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ada hadis yang berkenaan beliau mendoakan kebaikan untuk suku Daus yang menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Subhanallah. Kembali lagi silakan baca kitab Syarah Muslim atau kitab Muslim. Sekarang banyak di masjid-masjid ya, syarah kitab Muslim diterjemahkan tapi enggak dibaca, hanya hiasan di masjid. Nah, ini keliru. Bayangkan kalau kita dihidangi makanan, lapar tidak makan, ya tidak ada artinya makanan itu dihidangkan. Punya rumah kita bangun tapi tidak kita tempati, tidak ada faedahnya rumah itu. Demikian juga kita, apalagi manfaatnya kalau Allah Ta'ala, manfaatnya kalau Nabi SAW melebihi manfaat dunia dan isinya, seisinya. Maka bersumber hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Qala qadimat Tufailu wa ashabuhu, datanglah Tufail dan kawan-kawannya, rekan-rekannya. Faqalu ya Rasulullah, maka mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Dausan qad kafarat, suku Daus ini wahai Nabi sudah kufur dia. Ya, bukan orang muslim lagi. Wa abad, dan berbuat jahat enggan dia. Ya. Membangkang. Kufur membangkang. Fad'ullaha alaiha, ya Allah doakan supaya celaka suku Daus ini. Fad'ullaha alaiha. Nah, ini salah seorang sahabat. Ya. Karena keterbatasannya melihat tindakan kezaliman suku Daus ini, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini sudah kufur, membangkang, tidak mau mengikuti sunnah. Fad'ullaha 'alaiha. Berdoalah wahai Nabi supaya dihancurkan suku Daus ini. Faqila. Nah, halakat Dausun, ada lagi yang mengatakan, ya, hancur Daus ini, hancurkan saja. Qala, apa jawabnya beliau? Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Subhanallah. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk suku Daus ini dan datangkanlah kebaikan kepada mereka. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk suku Daus ini dan datangkanlah kebaikan kepada mereka. Mendoakan orang kafir agar mendapatkan petunjuk itu sunnah. Ya. Bagaimana kita tidak mendoakan pula?
Orang yang memimpin kita yang kita lihat dohirnya dia muslim, lebih berhak untuk kita doakan. Karena orang muslim adalah bersaudara, sekalipun dia berbuat kesalahan, kita juga salah. Nah, inilah kaum muslimin. Berapa banyak ayat dan hadis yang tidak kita temukan di internet. Tetapi kita dapati di dalam kitab Allah. Kita dapati di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sunnah mendoakan kebaikan kepada pemimpin. Para ulama sunnah. Ya. Lain dengan orang awam. Lain orang Islam ya hanya Islam simbolis. Islam hanya modalnya semangat. Bukan bermodal dengan ilmu. Seorang ulama sunnah, Fudail bin Iyad, rahimahullah ta'ala, beliau berkata, seandainya saya memiliki doa yang mustajabah, subhanallah, lau anna li ta'watan mustajabah, apa katanya? Aku akan peruntukkan untuk penguasaku, untuk pemimpinku. Ya. La aj'altuhu yanil imami. Seandainya aku tahu doaku ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala, aku akan peruntukkan untuk pemimpin. Subhanallah. Sudahkah kita mendoakan pemimpin kita akan menjadi baik? Kenapa kita diperintahkan untuk mendoakan pemimpin agar menjadi baik? Kita tidak diperintahkan untuk mendoakan jelek. Diperintahkan agar mendoakan baik. Sekalipun penguasa melakukan kejahatan atau penyimpangan. Karena kezaliman, pemimpin kembali kepada dirinya sendiri. Sebaliknya baiknya pemimpin kembali kepada dirinya dan umat. Subhanallah. Lihat di dalam kitab Tabaqatul Hanabilah juz 2 halaman 26. Ini perlunya kita membaca kitabnya para ulama. Ya. Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala berkata. Ya. Imam kaum muslimin yang meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Mendoakan baik untuk penguasa merupakan sebaik-baik pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi mendoakan penguasa supaya dia baik. Karena yang menjadikan baik dan tidak Allah. Kita mohon pada Allah, ya Allah berilah petunjuk si dia. Bagian daripada amal ibadah yang mulia. At-du'a'u wal ibadah. Dan ketika kaum muslimin kompak mendoakan baik, insya Allah akan baik. Tapi kita jumpa umat Islam sekarang ini, wal ya'udzubillah, memuji dirinya, menjelekkan orang yang belum tentu jelek semuanya. Selanjutnya pula, dan paling tingginya derajat ketaatan di sisi Allah. Paling tingginya derajat ketaatan di sisi Allah. Ya. Ini menunjukkan pentingnya kita berdoa. Berdoa untuk kebaikan diri kita, berdoa pula untuk kebaikan umat, berdoa pula terutama kepada kebaikan para imam. Dan ini tergolong menasihati karena Allah. Ya. An-nasiha, ad-dinu nasiha. Din itu isinya nasihat, menegur, menasihati, meluruskan yang salah, ya, menetapkan yang baik. Di antaranya yaitu liwulatil umur. Tapi menasihati pemimpin tidak sama dengan menasihati anak kita. Tidak sama menasihati dengan tetangga kita, istri kita atau suami kita. Dan doa, dan lihat di dalam kitab Muraja'ah fil Fiqhil Waqi' yang dijelaskan oleh yaitu halaman 31.
Dan doa itu kaum muslimin puncaknya ibadah. Puncaknya bukan di bawahnya, bukan menengahnya, puncaknya ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Oleh karena itu kita sholat mesti berdoa. Kita siap berdoa. Keluar dari WC berdoa. Masuk WC berdoa. Masuk masjid berdoa. Kumpul istri berdoa. Selesai dari istri berdoa. Keluar masuk rumah doa. Safar berdoa. Bagaimana kita tidak mendoakan pemimpin kita agar menjadi baik? Manusia itu seandainya tidak punya hawa nafsu seperti malaikat, tidak ada satu masalah. Tapi kita punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu akan menyingkir ketika kita menuntut ilmu. Dan ketika kita amalkan ilmu ini. Dan ketika kita dakwakan. Dan ketika kita bersabar menyampaikan ilmu. Makanya para ulama-ulama sunnah subhanallah. Tenang hidupnya. Dan tidak membuat resahnya para pemimpin. Karena para ulama punya pegangan. Jangan dianggap para ulama itu tidak bekerja. Ada orang pergerakan, orang karaoke, oh ulama nggak ada punya apa. Diam saja, kita berontak. Apa hasilmu berontak? Para ulama ini kalau berdakwah tidak ingin dipuji oleh orang. Tidak ingin hubbuz zuhur. Saya orang yang paling berani. Bukan. Subhanallah. Selalu berdoa kepada Allah. Ya. Tapi tidak ditunjuk pada orang, saya sudah menasihati pemimpin. Tidak. Dikira para ulama tidak menasihatinya. Dikira para ulama tidak mendoakan baik. Inilah su'udzan yang harus kita jauhi. Kemudian juga wajib menasihati pemimpin yang salah dengan kata-kata yang lembut. Nah, ya, yang rahasia. Tidak kita tampilkan di media sosial. Tidak kita pasang di spanduk-spanduk. Kalau kita salah dinasihati pribadi itu senang. Tapi kalau kita salah dibongkar di tengah umum kita tidak senang. Bagaimana dengan orang yang banyak jasanya? Perhatikan. Ketika Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun itu saudaranya. Agar datang ke Fir'aun. Orang yang paling kafir mengatakan ana rabbukumul a'la. Saat ini Tuhan yang paling tinggi. Orang wanita yang lahir anak laki-laki dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Wanita yang lahir anak perempuan dibiarkan. Karena wanita anak perempuan itu enggak punya kemampuan, dia perang enggak bisa. Fisiknya lemah dihidupkan. Yang laki lahir dibunuh. Begitu kejamnya Fir'aun. Tapi Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa AS bukan dibawai racun, bukan dibawai bom supaya diledakkan di depan Fir'aun, bukan. Maka Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa dan saudaranya di dalam surat Toha ayat nomor 44, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Faqula, maka bicaralah wahai Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun qaulan layyina, bicara yang lembut. Nah, bukan mata yang memacam dan mulut yang keras, bukan. Faqula lahu qaulan layyina, nasihati dia dengan bicara yang lembut. La'allahu, ya, mudah-mudahan ditaraji, berharap mudah-mudahan dia tuh yatadzakkaru, mau ingat atas dosanya, au yakhsha, atau takut kepada Allah Ta'ala. Ini cara menasihati waliul amri. Datang dengan bahasa yang bagus, tidak memberitahu pada orang lain. Para ulama itu sudah menasihati, cuma tidak mau menyampaikan, saya sudah menasihati tanggal sekian, tidak.
Karena paling bagusnya amal itu disembunyikannya. Dan juga di dalam ayat yang lain, idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hallaka ila an tazakka wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maknanya ayat Al-Quran. Berangkatlah kamu ya Nabi Musa kepada Fir'aun karena dia itu melampaui batas, curang dia. Maka beritahu nasihat yang baik. Fahallaka ila an tazakka, mau kamu membersihkan jiwamu dari kezaliman-kezaliman, dari ketakaburan. Itu tidak diterima oleh Fir'aun. Ya. Karena memang Allah Ta'ala menguji seperti itu. Tapi ketika nasihat ini sudah sampai kepada Fir'aun, dan Fir'aun bukan menerima malah berbuat durhaka, Allah yang menghancurkan Fir'aun, ditenggelamkan di laut. Diselamatkan Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Karena Allah Ta'ala waliyul mu'minin, yang menyayangi orang yang beriman. Sudahkah kita kaum muslimin, para da'i, pergerakan, orang-orang yang emosi dalam berdakwah, kelompok-kelompok yang sifatnya radikal ini, membaca ayat ini, membaca hadis ini? Nah. Jadi begitu dijelaskan di dalam surat, yaitu An-Nazi'at ayat nomor 17 yang terakhir tadi. Nah, kemudian juga Rasulullah SAW menjelaskan ad-din wa an-nasihat. Din ini adalah nasihat. Oh iya, waktu sudah jam 6 lebih 2 menit. Tadi sudah ada penjelasan dan insya Allah pembahasan ini mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala, diberi kesehatan, bisa kita lanjutkan pada hari yang lain. Begitulah kaum muslimin wal muslimat, ya. Pentingnya kita membaca ayat Allah, membaca hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran dzikrun, peringatan. Semoga dengan peringatan Allah Ta'ala dan juga Rasulnya kepada kita semuanya, Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita. Dan semoga para imam, pemimpin-pemimpin dalam negeri ini, Allah Ta'ala memberi petunjuk. Berdoalah kita kepada Allah, ya, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Karena hati ini manusia itu miliknya Allah. Allah yang membolak-balikkan. Dan semoga kehidupan kita selalu diberi kesabaran oleh Allah Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjauhi larangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.